Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hanifah, semester 7 Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu memaparkan indikator-indikator kisi-kisi yang telah disediakan. Nomor 1, tentang etika. Pengertian etika menurut beberapa ahli. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang baik dan buruknya perilaku, hak dan kewajiban moral. Sedangkan menurut Hamzah Yakub, etika menurut Hamzah Yakub artinya menyelidiki suatu perubahan atau perbuatan mana yang baik dan mana yang buruk. Etika juga merupakan ilmu tentang perilaku manusia. Jadi dapat disimpulkan bahwa etika adalah perilaku manusia yang bisa membedakan antara yang baik ataupun yang buruk. Nomor 2, etika dalam Islam. Etika dalam Islam ada yang menyebutnya bahwa etika sama dengan akhlak, yaitu tentang moral atau tabiat atau tentang budaya atau adat istiadat. Etika itu sendiri adalah cabang ilmu filsafat yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Perkataan etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat kebiasaan. Etika adalah sebuah pranata perilaku seseorang atau kelompok atau sesekelompok orang yang tersusun dari suatu sistem nilai atau moral yang diambil dari gejala-gejala alamiah sekelompok masyarakat tersebut. Ketiga, perbedaan moralitas, norma, dan etika. Moral berasal dari kata Latin mos, moris, adat, istiadat, kebiasaan, cara tingkah, akhlak, cara hidup. Jadi, etimologi kata etika sama dengan etimologi moral, karena keduanya berasal dari kata yang berarti adat kebiasaan. Moralitas atau sering disebut ethos ialah sikap manusia berkenaan dengan hukum moral. Moralitas itu sendiri terkandung dalam ajaran berbentuk petua, nasihat, wejangan, peraturan, perintah yang diwariskan secara umum turun-temurun melalui agama atau kebudayaan. Sedangkan norma berarti ukuran, garis pengarah atau aturan, kaidah bagi pertimbangan dan penilaian. Etika di sini sama artinya dengan filsafat moral. Etika adalah ilmu yang mempelajari cara manusia memperlakukan sesamanya dan apa arti hidup yang baik. Etika mempertanyakan pandangan orang dan mencari kebenaran. 4. Makna etika profesi. Etika profesi memiliki pengertian sebagai suatu sikap hidup yang bertujuan untuk dapat memberikan suatu pelajaran yang bersifat profesional terhadap masyarakat. Yang kelima, makna etika profesi keguruan. Pengertian etika profesi keguruan dapat ditarik kesimpulan bahwa etika profesi keguruan itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perbuatan baik yang harus dilakukan oleh guru dalam melaksanakan pekerjaannya dalam pekerjaannya sebagai pendidik yang profesional. Yang keenam yaitu pengertian etika deskriptif dan etika normatif. Etika deskriptif adalah etika yang menyoroti secara rasional dan kritis tentang apa yang diharapkan manusia mengenai sesuatu yang bernilai. Sedangkan etika normatif adalah etika yang berisi norma-norma yang menuntut tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-harinya. Makna profesi.
Profesi itu menunjukkan dan mengungkapkan suatu kepercayaan, bahkan suatu keyakinan atau sesuatu kebenaran. Kedua, profesi itu dapat pula menunjukkan dan mengungkapkan suatu pekerjaan atau urusan tertentu. Maka dapat disimpulkan, makna profesi itu adalah suatu pekerjaan tertentu yang menuntut persyaratan khusus dan istimewa sehingga meyakinkan dan memperoleh kepercayaan pihak yang memerlukan. 2. Karakteristik dan syarat profesi guru. Karakteristik profesi guru kita lihat dari fisiknya. Haruslah fisiknya sehat jasmani maupun rohani, tidak mempunyai kecacatan tubuh yang bisa menimbulkan ejekan atau cemoohan atau rasa kasihan dari peserta didik. Mental atau kepribadian, berkepribadian dan berjiwa Pancasila, mencintai bangsa dan sesama manusia dan rasa kasih sayang kepada peserta didik, mempunyai budi pekerti yang luhur, berjiwa kreatif, dapat memanfaatkan barang-barang di sekitar untuk menjadi media dalam pembelajarannya, mampu mengembangkan kecerdasan yang tinggi, bersifat terbuka terhadap peserta didik, menunjukkan rasa cinta kepada profesinya. Keilmiahan atau pengetahuan, memahami ilmu yang melandasi pembentukan pribadi, memahami ilmu pendidikan dan keguruan dan mampu menerapkannya dalam tugas sebagai pendidik, memiliki pengetahuan yang cukup tentang bidang-bidang yang lain, senang membaca-baca buku ilmiah, mampu memecahkan persoalan secara sistematis terutama yang berhubungan dengan bidang studi, memahami prinsip-prinsip kegiatan belajar mengajar. Keterampilan, mampu berperan sebagai organisator proses belajar mengajar, mampu menyusun bahan ajar yang dapat membuat peserta didik menjadi nyaman dalam pembelajarannya, mampu merencanakan dan melaksanakan evaluasi pendidikan, mampu memecahkan dan melaksanakan teknik-teknik dalam mengajar, memahami setiap sifat-sifat ataupun psikologis tentang anak sehingga guru dapat mengevaluasi muridnya dengan baik. Syarat profesi keguruan, menuntut adanya keterampilan yang berbeda, konsep dan teori ilmu pengetahuan dan mendalam, menuntut adanya tingkat pendidikan keguruan yang memadai, adanya kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang dilaksanakannya, menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya, memiliki kode etik sehingga acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Tanggung jawab guru. Guru harus menuntut murid-muridnya belajar. Tanggung jawab yang terpenting adalah merencanakan dan menuntut murid-muridnya melakukan kegiatan-kegiatan belajar yang mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang telah diinginkan atau yang akan dituju. Melakukan pembinaan terhadap diri siswa agar kepribadiannya dapat dibentuk sehingga dalam motivasi untuk belajar pun akan meningkat. Turut serta membina kurikulum sekolah, memberikan bimbingan kepada murid agar mereka mampu mengenal dirinya sendiri, dapat memecahkan permasalahannya sendiri, mampu menghadapi kenyataan yang memiliki stamina emosional yang baik saat diperlukan. Menyelenggarakan penelitian sehingga seseorang yang bergerak dalam bidang keilmuan, bidang pendidikan, maka ia akan senantiasa memperbaiki cara bekerjanya, mengenali masyarakat sekitar dan ikut serta aktif. Tanggung jawab meningkatkan peranan profesional guru, bertolak dari tanggung jawab guru yang telah dikemukakan di atas, maka dengan demikian guru sangat perlu meningkatkan peran dan kemampuan profesinya. 4. Kompetensi guru dalam konteks keprofesionalan, yaitu kompetensi kepribadian.
Kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didiknya. Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman peserta didik, perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan alat pembelajaran seperti media-media maupun metode yang akan digunakan dalam mengajar. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang menyangkut penguasaan materi kurikulum mata pembelajaran di sekolah. Kompetensi sosial merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, maupun warga di lingkungan sekolah. Pengertian kode etik profesi keguruan. Kode etik adalah norma-norma yang harus diindahkan oleh setiap anggota profesi di dalam melaksanakan tugas profesinya dan dalam hidupnya di masyarakat. Norma-norma tersebut berisi petunjuk-petunjuk bagi anggota profesi tentang bagaimana mereka melaksanakan profesinya dan larang-larangannya. Fungsi kode etik guru. Fungsi utama dari kode etik guru adalah menjadi seperangkat prinsip dan norma moral yang mendasari pelaksanaan tugas dan layanan profesional guru dalam kaitannya dengan peserta didik. Tugas utama guru dalam pembelajaran. Yang pertama yaitu mendidik. Mendidik adalah memberi motivasi kepada peserta didiknya agar peserta didiknya dapat belajar dan mendorong jiwanya untuk senantiasa meningkatkan kemampuan dirinya maupun bakat dan minat. Membimbing peserta didik agar tidak melenceng dari yang apa kita harapkan. Mengarahkan peserta didik agar selalu senantiasa berbuat baik, agar siswa tidak jauh dari apa yang kita ajarkan selama ini. Melatih. Pada hakikatnya, melatih adalah suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain atau siswa mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam usahanya mencapai tujuan tertentu. Menilai. Sebagai pendidik, kita harus menilai peserta didik agar kita tahu kemampuan peserta didik sampai mana dan apakah pembelajaran yang kita ajarkan sudah dapat diterima oleh peserta didik apa tidak. Selanjutnya, mengevaluasi. Mengevaluasi dapat dimaknakan sebagai proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana siswa dapat menangkap semua informasi yang telah kita sampaikan dalam proses belajar mengajar. Profesionalisme guru. Profesionalisme guru adalah mutu kualitas atau tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi atau orang yang berprofesional. Dengan demikian, profesionalisme guru adalah mutu kualitas dan tindakan tanduk dari seorang guru yang profesional. Ciri-ciri guru profesional. Selalu mempunyai energi untuk siswanya. Seorang guru yang baik menaruh perhatian kepada siswanya di setiap percakapan atau diskusi. Mempunyai tujuan yang jelas untuk pelajaran. Seorang guru yang baik menetapkan tujuan yang jelas untuk setiap pembelajarannya. Mempunyai keterampilan mendisiplinkan murid agar setiap pembelajaran dan memenuhi tujuan yang telah ditentukan. Mempunyai keterampilan manajemen kelas dan dapat mengelola ruang kelas agar pembelajaran bersifat efektif maupun kondusif. Bisa berkomunikasi dengan baik dengan seseorang maupun dengan sesama guru kepada peserta didik dalam melakukan diskusi atau pemecahan masalah dalam pembelajaran proses mengajar. Punya harapan yang tinggi terhadap
terhadap peserta didik agar peserta didik tersebut dapat mendorong jiwanya untuk senantiasa belajar dan selalu meningkatkan prestasi belajarnya. Selalu memberi yang terbaik untuk anak-anak didiknya dalam proses pembelajaran. Mengajar siswa untuk belajar lebih giat lagi agar prestasi siswa pun dapat terus meningkat dan kemampuan pun akan berkembang. Mempunyai pengetahuan yang mumpuni mengenai media sosial.